Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagian dari keimanan kepada Allah bahwa hidup di dunia ini sebentar, jangka waktu yang sangat pendek, dan kita yakin ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat, jangka waktu yang abadi. Persoalannya adalah proses waktu yang pendek di dunia harus mampu menempuh kehidupan di akhirat yang abadi. Bagaimana agar amalan itu bisa seimbang sehingga mampu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naik beca keliling sawah, membawa bubur di dalam wadah. Alhamdulillah kita sehat, nampak cerah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat diyakini dan kematian pasti akan terjadi. Nah, punten. Jadi kalau bicara mati itu kadang menakutkan ya. Padahal kematian itu akan menunjukkan, atau kematian itu akan datang kepada siapapun manusia, siapapun makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah. Sehat, sakit, sama. Muda, tua, sama. Berpeluang untuk kematian. Hanya saja kita berupaya dalam kehidupan yang singkat ini, bagaimana kita memelihara kehidupan kita secara baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah, bahwa kematian itu bukan akhir dari episode kehidupan. Jadi kalau ada orang lain mengatakan kematian itu sudah terakhir, sudah mati ya sudah mati. Bagi orang yang beriman kepada Allah, kematian itu justru awal kehidupan yang sebenarnya. Jadi kematian itu ada awal kehidupan yang sebenarnya. Justru kehidupan yang ada sekarang ini, kehidupan di dunia ini ibarat mimpi kita. Kehidupan di dunia ini adalah angan-angan kita. Tapi justru kematian itulah awal dari kehidupan yang sebenarnya menuju kehidupan abadi di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sebagai orang Islam kita harus mengimani itu. Jadi mati itu pasti akan datang kepada setiap orang. Kematian pintu masuk kita menuju akhirat, dan kematian bukan akhir episode kehidupan, tapi kematian adalah merupakan pintu gerbang kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia, insya Allah kita akan baik di akhirat. Buruk di dunia, kemungkinan buruk kita di akhirat. Tapi itu hak Allah. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu tentang keadaan bagaimana di akhirat kita nanti. Ada orang itu merasa soleh di dunia, belum tentu di hadapan Allah. Ada orang itu durjana, dosa dalam hidupnya, belum tentu nanti di hadapan Allah dia mendapatkan siksaan yang pedih. Artinya apa? Dalam bahasa agama kita mendengarkan nasihat agama, bahwa nasihat itu harus menyentuh kepada setiap diri kita, bukan untuk melihat orang lain yang kita pandang. Jadi bukan kita melihat orang lain, ala percuma kamu ke masjid, ala percuma kamu sepertinya orang soleh, padahal saya tahu kartumu. Bukan untuk menilai orang,
memperbaiki diri agar kita mempersiapkan bekal yang harus kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hasyr, surat yang terkenal, ayat 18, setiap khatib pasti banyak membaca ayat ini karena merupakan bagian dari rukun khutbah sebagai wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat takwa itu wajib, Pak. Jadi bapak-bapak memberikan wasiat takwa kepada keluarga itu wajib. Mengingatkan istrinya, mengingatkan anaknya, mengingatkan cucunya, wahai keluargaku, beriman kepada Allah. Wahai keluargaku, jangan sampai kita tidak bertakwa kepada Allah. Wahai keluargaku, jangan sampai kita menemukan mati, hilang imanmu, mati dalam keadaan ingkar kepada Allah, mati tidak membawa iman dan Islam. Itu harus kita wasiatkan untuk diri dan keluarga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Hatinya yang masih hidup. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Yang hatinya masih ada cahaya Allah, yang dalam hatinya ada setrumnya, yang hatinya masih ada cinta kepada Allah. Sebab kalau tidak hidup hatinya, ketika dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, tidak terasa dia sedang dipanggil Allah. Tidak nyahut dia, tidak respect dia. Kenapa? Karena hatinya mati. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, itu justru panggilan kecintaan, panggilan sayangnya Allah, panggilan datangnya bantuan Allah untuk orang yang beriman. Ittaqullah. Cari sesuatu yang bisa memuliakan engkau. Cari sesuatu yang bisa menyelamatkanmu di dunia dan bahkan di akhirat. Apa? Bertakwa kepada Allah. Maka salah satu rukun khutbah wasiat takwa. Jadi kalau ada khatib lupa tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Khatib ketika mimbar Jumat lupa berwasiat takwa, para ulama sepakat Jumatnya tidak sah. Maka makmum yang tahu imamnya lupa tidak menyampaikan wasiat takwa, harus ada yang menyampaikan berdiri lalu membisikkan ke tuan imam, wahai tuan imam, tadi Anda belum berwasiat takwa. Dan imam yang bijaksana ketika diingatkan alhamdulillah wa syukrulillah matur nuwun, lalu imam mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi kalau engkau ingin mulia hidup di dunia, ingin selamat hidup di akhirat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kapan kita berbuat takwa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Yaitu dibuatnya takwa itu ketika kita masih hidup. Gitu. Perhatikan kata Allah, apa yang kau buat hari ini yang bisa menjadikan bekal untuk kehidupan akhirat. Bersyukur kepada Allah. Hadirin jamaah, datang waktu sholat, saudara jamaah hadirin bisa hadir ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Saya tahu bahwa saudara sibuk, saya tahu saudara ada kewajiban dalam menunaikan tugas, tapi sebentar waktu saja, 5, 10, 15 menit, 20 menit untuk menghadap kepada Allah. Supaya apa? Kehidupan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta izin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah pada waktu salat zuhur. Itu merupakan bekal. Perhatikan bekal untuk hari esok. Kapan dibuat bekal untuk hari esok? Hari ini. Wattaqullah. Dipertegas lagi oleh Allah. Taatlah kamu kepada Allah.
ibadah semuanya. Jangan sampai ada kesempatan amal yang menyibukkan, tapi amal yang menyibukkan itu tidak menjadi bagian tabungan akhirat. Jadi orang beriman itu manajemennya bagus, Pak. Tarikan napas, hembusan napas, aktivitas, kesibukan apapun, semua bernilai ibadah masa depan, nilai pahala masa depan, investasi akhirat. Sekalipun orang melakukan banyak amal soleh, lalu tidak ada orang yang tahu, dia tidak membanggakannya, dia tidak menyombongkannya. Kalaupun ada orang mengetahuinya, dia pun tetap rendah hati, dia pun tetap qanaah, dia tetap ikhlas. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Dia tahu, Allah Maha mengetahui secara teliti, secara rinci apa terhadap apa yang diperbuat oleh kita. Masya Allah. Jadi kita tidak akan pernah rugi ketika kita melakukan investasi akhirat. Di antara wasiat takwa, bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu susah, Pak. Diberi nasihat di corong masjid, diberi nasihat oleh teman kerjanya, diingatkan oleh pimpinan atasannya, enggak masuk-masuk, Pak. Betapa kerasnya hati orang itu. Barangkali ada nasihat yang paling jitu, nasihat yang paling menusuk di dadanya. Apa itu? Datanglah ke makam, berziarah kuburlah. Datang ke orang-orang yang sudah ditanam di kubur itu. Datang ke sana. Kira-kira adakah kelembutan hati yang datang di situ? Adakah nasihat yang bisa melenturkan jiwanya di situ? Kenapa? Al-maut mau'izah. Sesungguhnya kematian, innal mauta mau'izah. Sesungguhnya kematian itu akan menjadi nasihat. Nasihat yang paling efektif itu ketika ada orang meninggal dunia, ketika kita ziarah kubur. Dan ada pesan orang yang dikubur itu, Mak. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Surat Al-Mu'minun ayat 99. Ini mengisahkan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Tapi kan orang mukmin namanya Islamnya KTP, Islamnya KTP-nya Islam. Tapi kan nggak semua ajaran Islam itu dia taat, Pak. Ada keingkaran-keingkaran. Tapi kita berlindung ke Allah, kita selamat di dunia wal akhirah, Pak. Tapi ini dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Jadi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ketika datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Jadi pesan orang yang dikubur itu, dia teriak-teriak, "Wahai Allah, wahai Allah yang Maha Kuasa, kembalikan aku ke dunia ya Allah." Teriak-teriak, Pak. Yang kira-kira kalau orang yang ziarah itu datang di situ, mendengar teriakan mereka itu, nangis, Pak. "Ono pondok, ada apa, Pak? Ada apa, Bu? Ada apa, Kang Mas? Kenapa teriak-teriak minta ke dunia lagi?" Dia akan berkata, "La'alli a'malu salihah fima taraktu." Mereka berkata, "Aku akan berbuat amal baik, aku akan berbuat kebaikan dulu telah aku tinggalkan." Di dunia ini mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Dan orang yang menyesal di kubur itu, dia tidak bercocok tanam, Pak. Bangun subuh tidak pernah sholat subuh, juhur sibuk tidak sholat juhur, asar pulang ke rumahnya macet
akan berbuat amal soleh. Dulu aku tinggalkan, ketika aku diberi kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar, aku akan melakukan amal soleh itu. Tapi waktunya tak mungkin. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Keluarkan zakatnya, keluarkan infak sedekahnya sebelum datang kematian kepadamu. Jadi bisa infak sedekah zakat ketika kita hidup, Pak. Kita punya harta disimpan di bank, didepositokan, kita investasi di mana-mana. Jadi pelit kita untuk infak sedekah masa kita masih hidup. Ketika datang kematian kita lupa tidak infak sedekah, harta yang kita tinggalkan menjadi musibah, Pak. Rebutan anak cucu kita, waris kita, diperebutkan oleh anak turunan kita, sementara mereka tidak menjadi keluarga yang soleh. Rugi, Pak. Kecuali kalau anak turunannya ahli warisnya orang-orang soleh. Kasihan ya si bapak, kasihan ya orang tua kita, hartanya banyak dia tinggalkan. Ketika hidup dia pelit, ketika hidup dia tidak infak sedekah, ketika hidup dia kikir. Kasihan ya bapak, anak-anak, ayo kita sepakat sepertiga dari harta ini kita keluarkan untuk zakat infak, untuk kebutuhan almarhum atau almarhumah kita. Rugi, Pak. Jadi di sini dikatakan infakkanlah, keluarkanlah dari hartamu zakatnya, infaknya, sedekahnya sebelum datang kematian. Kenapa? Suatu saat nanti kita akan sadar. Fayaqul, dia berkata dengan penyesalan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja. Ketika hampir sekarat baru ingat, baru sadar, harta menjulang, perhiasan banyak, kekayaan di mana-mana. Saat menjelang kematian, hampir datang malaikat Israel. Ya Allah, tunda sebentar. Apa yang dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Saya akan bersedekah dulu ya Allah. Saya akan berinfak dulu ya Allah. Saya akan menghitung harta saya, keluarkan zakatnya ya Allah. Wa akum minas salihin. Saya akan berbuat amal soleh. Saya akan seperti mereka yang taat, yang takwa kepadamu ya Allah. Tapi saat itu sudah tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ketentuan sudah ada datang dari Allah, terjadi maka terjadilah, tidak bisa maju dan mundur, tidak ada dirapatkan kembali, tidak ada. Ketentuan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nasihat untuk diri pribadi dan kita semua semoga bermanfaat. Seiring dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, kehidupan yang barokah, anak turunan soleh solehah, mengenal Allah, taat takwa kepada Allah. Harta benda yang kita miliki diringankan kita untuk berinfak, bersedekah, keluarkan zakatnya, hidup manfaat di dunia. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbi auzi'na
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau limpahkan kepada kami dan nikmat yang Kau curahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang senantiasa menunaikan amal-amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami kebaikan itu Kau anugerahkan pula kepada anak keturunan kami, generasi penerus kami. Perbaikilah nasib bangsa dan negeri Indonesia tercinta ya Allah. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertaubat kepada-Mu dan Kau menerima taubat kami ya Allah. Ya Rabb kami, akhirkan hayat kami husnul khatimah ya Rabb kami, jadikanlah keberkahan hidup kami dunia dan akhirat. Wa taqabbal du'aana Rabbana wa taqabbal du'aana innaka sami'ud du'a. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang Maha melihat, wahai Allah yang Maha mengabulkan siapapun yang meminta dan berdoa kepadamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.